Sobat Sifa dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Kavania Salsabila kembali menjumpai Anda Sobat Sifa dimanapun berada dalam program Health Journal Tour RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan hari ini dalam edisi podcast bersama Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah. Seperti yang kita ketahui, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan rumah sakit unggulan yang menjadi pilihan masyarakat Sumatera Selatan, tentunya baik dari segi pelayanan dan juga fasilitas. Tetapi tidak hanya hal itu saja, RSUD Siti Fatimah juga merupakan pusat edukasi kesehatan. Duta Edukasi merupakan salah satu program kerja atau program unggulan yang lahir sebagai inovasi di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, di mana Duta Edukasi ini melahirkan edukator-edukator terpilih yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga memiliki inovasi-inovasi yang akan terus dikembangkan dalam menyampaikan informasi dan juga edukasi kesehatan yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat tentunya. Hari ini bersama saya sudah hadir Duta Edukasi Angkatan tahun 2023. Mungkin Sobat Sifa sudah tidak sabar untuk berkenalan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, baik. Ini sudah cantik-cantik dengan selempang Education Ambassador RSUD Siti Fatimah dan juga menggunakan aksesoris khas Sumatera Selatan tentunya ya. Mungkin langsung saja kita berkenalan dengan yang di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Silakan Kakak. Hai, selamat pagi. Saya Irma Damayanti. Saya bertugas sebagai perawat di ruangan Intensive Care Unit atau ICU. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Raini Asrifianti, bertugas di bagian keuangan. Halo, Assalamualaikum. Saya Uci Widya, saya sebagai bidan di rawat inap kebidanan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Utami Meliana Sari. Saya saat ini bertugas di keperawatan anak. Baik, itu dia tadi mereka sudah memperkenalkan diri dan juga bertugas di bagian apa dan di bidang apa di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, mungkin Sobat Sifa juga penasaran nih, apa sih motivasi yang menjadi motivasi dan juga tujuan kakak-kakak ini untuk mengikuti Duta Edukasi? Mungkin boleh dari Kak Irma terlebih dahulu? Kalau motivasi dari saya, karena saya bekerja di ruangan ICU yang merupakan ruangan dengan observasi ketat terhadap pasien-pasien kritis, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ruangan ICU atau Intensive Care Unit juga memiliki beberapa informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya ruang Intensive Care Unit, namun dari seluruh aspek pelayanan di RSUD Siti Fatimah. Itu dia tadi jadi motivasi dari Kak Irma, itu melihat keluarga pasien di ruang ICU, itu jadi ingin memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga pasien tentunya. Selanjutnya kita akan mendengar motivasi dan juga tujuan dari Raini, bagian keuangan RSUD Siti Fatimah. Boleh silakan Raini? Baik, jadi hal pertama yang saya pikirkan saat mendengar seleksi Duta Edukasi di RSUD Siti Fatimah yaitu yang pertama adalah ingin berkontribusi, di mana seperti yang kita ketahui sendiri, bagian umum keuangan khususnya dan PBMD pengelolaan barang milik daerah itu memiliki sangat banyak informasi yang beragam yang juga tak kalah pentingnya untuk disampaikan kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu saya merasa sebagai bagian keuangan itu penting untuk ikut serta berpartisipasi memberikan informasi kepada masyarakat. Baik, itu dia tadi. Jadi Raini walaupun dia tidak bersentuhan langsung dengan pasien di bagian keuangan, dia juga merasa memiliki kontribusi yang luar biasa tentunya untuk RSUD Siti Fatimah memberikan informasi dan juga edukasi kesehatan. Nah, selanjutnya kita ke Kak Uci. Kak Uci boleh dijelasin nih apa sih motivasi dan tujuan mengikuti Duta Edukasi? Ketika mendengar nama Duta Edukasi, di mana yang terfikirkan adalah menambah kebermanfaatan untuk orang lain, di mana sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan menebarkan banyak kebaikan, khususnya saya sebagai seorang bidan, maka saya akan memberikan kenyamanan kepada para ibu hamil, para ibu bersalin yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah. Terima kasih. Baik, itu tadi sudah kita dengarkan juga dari Kak Uci. Saya sangat terkesan loh mendengar tadi sedikit quotes dari Kak Uci, itu sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain tentunya. Nah, ke Duta Edukasi kita yang terakhir, ini ada Utami. Boleh dijelasin ke Sobat Sifa apa sih motivasi dan tujuan mengikuti Duta Edukasi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam mengikuti Duta Edukasi ini, saya memiliki motivasi untuk lebih men-challenge diri saya karena saya lebih suka berinteraksi dengan masyarakat. Nah,
Di sini saya akan mengupgrade diri saya melalui Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah, mengenalkan kembali RSUD Siti Fatimah, memberikan informasi dan edukasi kepada setiap masyarakat, baik itu pasien, keluarga pasien, ataupun masyarakat yang ada di lingkungan RSUD Siti Fatimah, bagaimana kesehatan ataupun pelayanan yang ada di RSUD Siti Fatimah. Betul sekali. Jadi memang Duta Edukasi ini merupakan wadah juga untuk teman-teman semua mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan berkomunikasi dan juga tentunya mengasah ilmu untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Dan perlu digarisbawahi bahwa para edukator dari Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah ini berkontribusi untuk memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang konkret baik untuk SDM internal rumah sakit dan juga pengunjung maupun masyarakat RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya mungkin Sobat Siva penasaran nih teman-teman. Jadi sebelum kalian akhirnya keluar sebagai edukator di Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah ini, tentunya pasti banyak tahapan dan juga proses seleksi yang sudah dilewati sebelum akhirnya menjadi Duta Edukasi. Boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu tahapan apa saja dan juga proses seleksinya bagaimana ini? Oke, awalnya itu dimulai dari ada informasi dari Humas Protokol bahwa akan diadakan pemilihan Duta Edukasi tahun 2023. Nah, di situ kepada semua pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Siti Fatimah mempunyai hak untuk mengikuti program Duta Edukasi ini. Nah, di situ kami mendaftarkan diri. Awalnya mendaftarkan diri dari unit masing-masing, perwakilan unit masing-masing. Kemudian nanti akan ada beberapa nama. Dan itu sepertinya kemarin ada lebih kurang mungkin 30 nama. Nah, di situ kami mengirimkan video sebagai awal seleksi. Setiap peserta wajib mengirimkan video. Kemudian dari video itu nanti diseleksi 13 besar. Dari 13 besar itu kami dalam satu hari diadakan pertemuan untuk wawancara dan juga pemaparan tentang video yang sudah dibuat ataupun program kerja yang akan dijalankan selama menjadi Duta Edukasi. Dari 13 besar itu kemudian dipilih menjadi 4 orang yang terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3 dan juga duta favorit dari Duta Edukasi ini sendiri. Tentunya tidak mudah, tapi tadi dengan niat yang baik, kemudian dengan perjuangan yang baik bisa mewakili dari teman-teman yang semuanya sungguh hebat, tapi di sini dipilih untuk mewakili. Baik, itu tadi berarti semua SDM di RSUD Siti Fatimah ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Duta Edukasi. Jadi dari yang sudah dijelasin Kak Uci tadi, ada tahapan seleksi, mengirimkan video, dan juga setelah itu disisir kembali menjadi 13 besar. Nah, jadi dari 13 besar itu mengikuti tahap wawancara dan juga program kerja bersama Dewan Juri tentunya. Nah, gimana sih perasaan kalian saat menghadapi Dewan Juri yang sebelumnya kan cuman hanya mengirimkan video. Nah, setelah itu menghadapi Dewan Juri, gimana sih perasaannya menghadapi Dewan Juri? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Boleh, Raini? Jadi pertama kali kan waktu itu kita ambil take video dulu secara online, lalu kita kirimkan. Pada saat itu yang pertama saya pikirkan adalah semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, sebelum bertemu Dewan Juri, itu masih belum terlalu deg-degan atau nervous ya, tapi pada saat bertemu langsung dan ternyata kita ada interview langsung, itu terutama sih pertama kali yang dirasakan sangat nervous, tapi seiring berjalannya kegiatan kita mengalir aja, jadi jatuhnya memang mengikuti secara baik.
Nah, sesaat lagi kita akan rehat sebentar. Selanjutnya kita akan mengisi dengan games pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Jangan lupa untuk pantau terus Health Journal Tour RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Kembali lagi kita pada saat ini sesi games ataupun tanya jawab yang akan ditanyakan kepada para duta edukasi tentang pengetahuan mengenai RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk yang pertama saya bersama dengan Kak Irma yang bertugas di ruangan intensive care unit atau ICU. Baik, gimana Kak Irma, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Siap ya? Oke. Kami merupakan primadona yang ada di RSUD Siti Fatimah yang menjadi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Kami terdiri dari perangkat canggih dan merupakan standar kelas dunia. Siapakah kami? Nah, saya tahu jawabannya. Yang pertama itu kateterisasi jantung atau cath lab. Cath lab atau yang sering disebut dengan kateterisasi jantung dan korangiografi, yaitu pemeriksaan prosedur diagnostik invasif yang dilakukan untuk mendiagnostik gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, yang kedua, kita memiliki pelayanan medical check-up terpadu dalam satu lantai. Jadi, pasien-pasien atau klien kita nih yang melakukan medical check-up di RSUD Siti Fatimah tidak perlu lagi ke sana kemari untuk melakukan pemeriksaan karena semua pemeriksaan diagnostik dilakukan dalam satu lantai. Selain itu, untuk paket-paket pemeriksaan MCU RSUD Siti Fatimah sangat lengkap, mulai dari paket pemeriksaan dasar maupun paket-paket pemeriksaan lainnya yang bisa disesuaikan. Dan yang terakhir yang ada di kami yang paling canggih yaitu pelayanan unggulan ortopedi dan traumatologi, di mana pelayanan unggulan ini melayani tentang penyakit pada tulang dan persendian. Selain dilengkapi dengan peralatan canggih dan modern, juga dilengkapi dengan tenaga medis, baik itu dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya dan non-medis yang tersertifikasi dan berkompetensi serta sangat ahli di bidangnya. Jadi, teman-teman Sobat Syifa jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah dan melakukan pelayanan-pelayanan yang telah kami sediakan di RSUD Siti Fatimah. Baik, luar biasa sekali sudah dijelaskan tadi oleh Kak Irma terkait dengan pelayanan unggulan yang ada di RSUD Siti Fatimah. Dan tentunya pelayanan unggulan ini dikhususkan untuk pasien yang datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya kita sudah bersama dengan Raini yang saat ini bertugas di bagian keuangan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana Raini, sudah siap untuk pertanyaan yang akan diberikan? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Harus siap pokoknya ya. Oke, untuk Raini, untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kami adalah wadah untuk menampung keluh kesah, saran, dan juga masukan yang ingin Anda sampaikan. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Baik, jadi di RSUD Siti Fatimah sendiri ada suatu program yang dinamakan ALPA atau Aplikasi Layanan Pengaduan dan Harapan.
Nah, ini fungsinya sebagai aplikasi yang menyediakan kesempatan bagi para pasien untuk memberikan keluhan, untuk menyampaikan keluhan mereka, memberikan masukan dan juga saran kepada RSUD Siti Fatimah dengan cara yang sangat simple dan fleksibel. Cukup dengan scan barcode, itu nanti langsung bisa masuk ke dalam personal chat atau chat box, di mana nanti pasien bisa langsung mengutarakan apa yang ingin disampaikan di chat box tersebut. Luar biasa, tentunya berarti program ALPA ini atau aplikasi layanan pengaduan dan harapan ini untuk para masyarakat ataupun pasien, keluarga pasien dan juga pengunjung apabila selama melakukan pengecekan kesehatan di RSUD Siti Fatimah ini ada sesuatu yang harus disampaikan mungkin karena kita sangat membutuhkan masukan yang baik tentunya dari masyarakat ya. Boleh Raini, ada sosial media RSUD Siti Fatimah yang bisa diakses juga selain ALPA? Untuk sosial media, RSUD Siti Fatimah ini memiliki website tersendiri terutama. Kemudian juga ada YouTube, Facebook, Instagram yang masing-masing sosial media tersebut bukan hanya memberikan informasi mengenai RSUD Siti Fatimah dan pelayanan apa saja yang ada, tapi juga memberikan informasi yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat seputar kesehatan dengan para pakar ahli, yaitu dokter dan narasumber yang ahli di bidangnya. Itu nanti bisa ditampilkan, biasanya ada podcast di YouTube atau video-video pendek juga ada di Instagram kita. Jadi aplikasi sosial media tersebut sangat informatif dan membantu sekali untuk masyarakat apabila masyarakat mengikuti jejak sosial media RSUD Siti Fatimah itu sendiri. Nanti bisa mendapatkan informasi yang banyak dari sana. Baik, luar biasa. Jadi untuk masyarakat Sumatera Selatan tentunya jangan lupa untuk terus ikuti sosial media RSUD Siti Fatimah agar mendapatkan informasi yang terupdate tentunya. Dan seperti yang kita lakukan hari ini kita ada Health Journal Tour ya. Jadi jangan lupa untuk terus ditonton. Satu lagi, ada informasi yang dapat disampaikan juga, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini memiliki pembayaran yang secara fleksibel bisa dilakukan dengan non-tunai, yaitu virtual account. Nah, jadi di RSUD Siti Fatimah sendiri nanti pembayaran bisa secara fleksibel, bisa melalui cash atau juga non-tunai melalui virtual account yang nantinya hasil proses pembayaran tersebut menjadi lebih efisien, aman, fleksibel, dan juga lebih baik tentunya efektif ke depannya. Sobat Sifa, sekarang kita sudah bersama Uci Widya yang sekarang ini bertugas di rawat inap kebidanan tepatnya di Rumah Sakit Siti Fatimah ini ya. Baik, sudah siap untuk pertanyaan dari saya? Siap apakah ya? Itu pertanyaannya? Baik, langsung saja. Kecemasan yang dialami oleh para bunda menjelang persalinan, tentunya para bunda akan mulai mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan bagi para bunda dan calon buah hati. Nah, bagaimana sih proses pelayanan untuk ibu hamil dan juga melahirkan di RSUD Siti Fatimah? Wah, sepertinya pertanyaannya sangat kompleks sekali ya, menjelaskan semuanya pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Siti Fatimah ini. Dimana seperti yang kita ketahui ya Kak ya, bahwa pelayanan di Siti Fatimah ini untuk kebidanannya itu mempunyai 4 pelayanan. Yang pertama itu pelayanan rawat jalan, kemudian yang kedua pelayanan ponek, pelayanan obstetri, neonatal, emergensi, dan komprehensif. Kemudian yang ketiga ada instalasi kamar bersalin, dan yang keempat itu rawat inap kebidanan sendiri. Nah, yang pertama tadi rawat jalan kebidanan, di mana kita di sini di Rumah Sakit Siti Fatimah sudah mempunyai banyak sekali dokter yang berkompeten di bidangnya, baik spesialis maupun subspesialis. Yang dimana dokter ini berpengalaman di bidangnya tentu akan memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada ibu hamil. Poli ini buka setiap Senin sampai dengan Sabtu di Rumah Sakit Siti Fatimah, tergantung dengan pilihan dokter. Nanti bunda mau memilih yang mana. Apabila bunda mau memilih dengan dokter A, silahkan disesuaikan jadwalnya, kemudian dengan dokter B, dan berbagai dokter lainnya yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah. Nah, pelayanan di rawat jalan ini biasanya kalau kontrol pertama kali itu bunda-bunda bisa datang dulu ke rawat jalan, ke poli rawat jalan Siti Fatimah. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan
kemudian nanti akan diarahkan. Sedangkan kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat, Bunda bisa datang ke IGD Rumah Sakit Siti Fatimah, namanya itu ada Ponek. Di sini khusus menangani untuk kesehatan ibu dan anak dalam keadaan emergensi. Jadi di sini terpisah dari ruangan IGD biasanya ya, termasuk dari bagian IGD, tapi Ponek ini pelayanan emergensi khusus kebidanan. Kemudian nanti di sini juga akan dilakukan pemeriksaan di Ponek ini sendiri. Kalau misalnya Bunda mau melahirkan, nanti Bunda bisa diarahkan ke instalasi kamar bersalin, atau jika butuh perawatan, Bunda bisa diarahkan ke rawat inap kebidanan. Adapun keunggulan di Rumah Sakit Siti Fatimah ini tentunya sekarang kalau misalnya Bunda mempunyai indikasi ataupun memilih metode melahirkan dengan SC, di Siti Fatimah juga sudah bisa melayani seksi sesaria dengan metode ERAX. Dimana yang kita ketahui bahwa ERAX ini sangat banyak sekali keuntungan ataupun dia ini pemulihannya lebih cepat. Nanti akan diarahkan oleh dokternya untuk mengikuti metode ini, karena di Siti Fatimah semua operasi kalau misalnya Bunda setuju itu bisa menjalankan proses SC dengan metode ERAX. Begitu mungkin Kak. Luar biasa sekali penjelasannya, Iya. Sobat Siva. Nah, jadi untuk para bunda yang saat ini sedang hamil dan juga sedang merencanakan persalinan, boleh menjadikan RSUD Siti Fatimah sebagai rumah sakit pilihan tentunya. Ya. Tentu saja nanti Bunda bisa menjadikan list, karena persalinan itu harus direncanakan dari sebelum jauh hari persalinan itu sendiri. Jadi semoga Siti Fatimah bisa menemani Bunda dalam proses persalinan, dalam proses kehamilan, bertemu dengan semua dokter objin terbaik dan juga bidan-bidan terbaik di Rumah Sakit Siti Fatimah. Baik, luar biasa. Baik, selanjutnya kita sudah bersama dengan Utami yang saat ini bertugas di Unit Cemara bagian keperawatan anak. Oke, baik. Sudah siap dengan pertanyaan yang akan diberikan? Oke, siap. Selanjutnya ini untuk Utami, proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terkadang terkesan sangat rumit, di mana seringkali ditemukan di beberapa rumah sakit menurut keluhan masyarakat tentunya. Kira-kira bagaimana dengan proses pelayanan kesehatan di Poli Rawat Jalan RSUD Siti Fatimah? Boleh dijelaskan? Oke, baiklah. Baik untuk Sobat Siva yang ingin melakukan pengecekan kesehatan ke RSUD Siti Fatimah, pertama-tama nanti pasien atau keluarga akan datang ke lobi utama, lalu mengambil nomor antrian di bagian depan yang akan diarahkan langsung oleh PC atau personal care ataupun ada HST. Setelah mendapatkan nomor antrian pasien ataupun keluarga akan diarahkan ke bagian pendaftaran untuk menyerahkan data-data yang diperlukan. Setelah dari sana, pasien akan diarahkan oleh petugas yang bertugas menuju ke nurse station yang akan dilakukan screening awal berupa pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah dari nurse station, akan diarahkan kembali oleh petugas yang bertugas untuk ke poli yang dituju. Baik, luar biasa. Jadi itu tadi proses ataupun alur untuk pasien dan juga pengunjung yang akan melakukan atau mengecek kesehatan ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi jangan ragu lagi untuk Sobat Siva yang ingin mempercayakan kesehatannya di RSUD Siti Fatimah, tidak sulit seperti apa yang dibincangkan di luar tentunya. Baik, Sobat Siva dimanapun berada, masih bersama Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya mereka ini pastinya untuk menjadi seorang edukator itu memiliki program kerja yang sudah disusun untuk 1 tahun ke depan pastinya ya. Nah, boleh kita akan bertanya terlebih dahulu dengan mereka, apa sih program kerja yang sudah disusun untuk memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat tentunya. Boleh dari Kak Irma, sang juara 1 terlebih dahulu. Terima kasih Kak Kafa. Nah, untuk program kerja kami sebenarnya inti dari program kerja Duta Edukasi itu yang pertama pasti memberikan edukasi atau informasi untuk masyarakat luas. Di sini program kerja yang saya canangkan yaitu mengemas informasi edukasi itu ke media sosial, di mana sekarang media sosial menjadi wadah yang paling menarik dan paling sering digunakan serta paling sering dikunjungi oleh masyarakat luas, baik dari semua kalangan tua, muda, dan remaja maupun dari berbagai profesi. Nah, di sini program kerja saya itu salah satunya nih, itu cookies sebutannya. Konten kreatif, menarik,
selama 1 menit. Jadi sebuah informasi, mau itu edukasi tentang kesehatan, pelayanan RSUD Siti Fatimah, kita kemas dalam waktu cuma 1 menit, atau ada juga video-video yang lain beberapa menit gitu. Kita buat semenarik mungkin, sefleksibel mungkin, dan mampu diterima oleh masyarakat. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan ke teman-teman. Silakan Raini. Baik, selain itu juga kita memiliki beberapa program kerja lain yang salah satunya ada juga hashtag Sifa Healthy Generation. Nah, menggunakan hashtag ini sebetulnya sambungan dari yang sudah dibahas tadi itu dalam konten kita nanti akan dimasukkan beberapa kreasi atau istilahnya itu kreativitas kita. Salah satunya itu ada hashtag Sifa Healthy Generation, di mana kita bisa mengajak masyarakat itu untuk aware terhadap kesehatan dengan cara periksa apabila terdapat tanda-tanda atau gejala penyakit dalam tubuhnya, juga melakukan aktivitas yang menyehatkan yang sering akan kita bahas juga di konten-konten kita nantinya. Baik, mungkin itu tadi baru dari 2 orang ya. Ada lagi yang mungkin yang ingin menambahkan program kerja Duta Edukasi? Baiklah, izin menambahkan sedikit ya Kak ya, ini dari kami mungkin beberapa program kerja lainnya, yaitu untuk di Rumah Sakit Siti Fatimah sendiri itu banyak sekali ibu-ibu hamil dan ibu bersalin yang menjadi pasien di sini, karena memang Rumah Sakit Siti Fatimah seperti kita ketahui menjadi pilihan banyak masyarakat ya, karena kenyamanan yang diberikan dan juga pelayanan terbaik yang diberikan di sini. Program kerja kami yaitu mengadakan kelas ibu hamil dan juga konseling menyusui. Khususnya di sini kami canangkan atau kami khususkan lebih berfokus kepada ibu-ibu yang mempunyai anak pertama, kehamilan pertama, persalinan pertama, di mana informasi di sini sangat dibutuhkan oleh mereka untuk menyambut persiapan kelahiran buah hati, untuk menyiapkan menjadi orang tua terbaik. Jadi cara-cara menyusui, kemudian info-info tentang persiapan kelahiran itu sendiri, atau bagaimana mengatasi masalah-masalah selama kehamilan tersebut. Nah, ini kelasnya bisa offline ataupun online nanti. Semoga dari sini kita bisa memberikan lagi pelayanan yang terbaik bagi ibu hamil di Rumah Sakit Siti Fatimah. Luar biasa, itu tadi program kerja dari UCI tentunya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Tami? Boleh. Program kerja yang saya canangkan untuk RSUD Siti Fatimah Az-Zahra ini dengan tema Bisik Sifa, atau bisa dijabarkan dengan Bantu Indonesia Stop Stunting dengan Asik, bersama RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Program kerja yang saya canangkan ini juga mendukung program kerja nasional oleh pemerintah, di mana pada tahun 2024 pemerintah mengusungkan untuk prevalensi stunting itu turun menjadi 14%. Nah, disinilah program kerja yang saya buat itu, di mana ibu-ibu lebih aware kepada anak-anaknya untuk mencegah terjadinya stunting. Baik, luar biasa sekali program kerja yang sudah disusun. Dan semoga program kerja ini dapat dijalankan selama masa jabatan Duta Edukasi tahun 2023 ini ya. Selanjutnya ini saya ingin tahu nih, apa sih kesan, pesan, dan juga harapan dari teman-teman semua untuk Duta Edukasi khususnya dan untuk RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Boleh disampaikan nih harapannya? Baik, harapan saya untuk para Duta Edukasi, kita semoga selalu bisa belajar dan mengupdate ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan, agar dimana kita bisa memberikan edukasi dan informasi yang benar dan baik. Selanjutnya, Kak Uci. Harapan selanjutnya mungkin semoga program kerja ataupun Duta Edukasi ini dapat berjalan setiap tahunnya sebagaimana mestinya, agar dapat menghasilkan edukator-edukator berkualitas di Rumah Sakit Siti Fatimah dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya Raini. Baik, harapan saya sendiri yaitu agar peran edukasi dalam Duta Edukasi itu benar-benar tersampaikan kepada masyarakat, di mana masyarakat menjadi lebih aware dan paham pelayanan-pelayanan yang ada di RSUD Siti Fatimah, yang kemudian juga secara langsung akan meningkatkan pelayanan dan keunggulan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Kalau harapan saya semoga dengan adanya Duta Edukasi terus berlanjut dan semakin diterima oleh masyarakat luas, dan Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah menjadi contoh untuk rumah sakit lain ataupun pelayanan kesehatan lain, bahwa
tidak hanya sebagai seorang tenaga kesehatan, tidak hanya sebagai tenaga medis lain ataupun tenaga SDM lain yang bekerja di rumah sakit, tapi mereka pun bisa memberikan informasi-informasi yang sangat berguna dan bermanfaat untuk orang banyak maupun masyarakat luas. Baik, itu tadi telah kita dengarkan bersama-sama harapan dari para edukator Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Saya sangat terkesan mendengar harapan-harapan yang sudah disampaikan. Tentunya kita semua berharap Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah ini dapat memberikan output yang terbaik khususnya untuk RSUD Siti Fatimah agar semakin terdepan di kalangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk Duta Edukasi ini semoga kita berdoa bersama-sama agar bisa terus dijalankan, mengingat peran dan fungsi Duta Edukasi ini sangat baik untuk memberikan informasi dan juga edukasi kesehatan yang konkret kepada masyarakat tentunya. Dan di tahun-tahun berikutnya kita menantikan kembali Duta Edukasi dengan wajah-wajah baru dan juga inovasi baru yang akan diberikan untuk mengembangkan pemberian informasi dan juga edukasi kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Nah Sobat Sipa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber para Duta Edukator dari Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah yang sudah hadir pada hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Sifa yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Health Journal Tour hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Health Journal Tour hanya di YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga terus ikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Kita tutup podcast kita hari ini dengan penampilan dari Raini, Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect! You be run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause I knew that I call you out. You be go around every party in LA. 'Cause I knew that I be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on ya, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. You just want attention, I know from the start. You just making sure I'm never getting over you. Oh, oh, oh. You just want attention, you just want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. You just want attention, I know from the start. You just making sure I'm never getting over you. Yeah, you just want attention, I know from the start. You just making sure I'm